Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat relasi one to many maupun many to one, dan juga kita sudah menampilkan data dari tabel lain ke sebuah tabel. Terutama kemarin kita sudah coba yang many to one. Jadi contohnya di KRS Detail Response DTO, kita sudah bisa mengambil nilai dari mata kuliah name, dosen name, dan juga mahasiswa name. Jika kita lihat dari IRD yang kita buat kemarin, sudah berhasil menampilkan informasi mahasiswa, kemudian dosen, dan juga mata kuliah terhadap KRS detail. Untuk mengingat, kita akan coba eksekusi KRS detailnya. Kita akan coba hit untuk get all KRS detail. Execute. Maka di sini kita akan mendapatkan sebuah record yaitu KRS detail beserta dengan data relasinya. Contohnya mata kuliah name, dosen name, dan juga mahasiswa name. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menampilkan seorang mahasiswa mempunyai KRS apa saja atau mungkin mengambil mata kuliah apa saja dan juga diajar oleh dosen siapa saja. Kita akan coba implementasikan. Di sini kita bisa masuk ke dalam mahasiswa controller ya. Jika kita lihat di sini strukturnya masih belum standar. Kalau misal kita lihat di KRS controller atau KRS detail controller atau mata kuliah controller, di sini sudah lebih rapi karena kita sudah membuatkan metode untuk map to DTO maupun map to entity. Sekarang kita akan coba buat dulu agar mahasiswa controller ini menjadi lebih standar. Kita masuk ke dalam service, kemudian kita buat dua metode, yaitu mahasiswa response DTO, map to DTO. Dia memerlukan sebuah argumen, yaitu adalah mahasiswa. Metode selanjutnya adalah kebalikannya, yaitu mahasiswa map to entity, mahasiswa request DTO. Kemudian kita akan implementasikan dua metode ini ke dalam mahasiswa service IMPL. Di sini kita klik implement methods. Kita pilih keduanya ya. Kemudian kita OK, return mahasiswa builder. Di sini saya menggunakan builder. Apabila teman-teman ingin menggunakan konstruktor juga boleh ya. Kemudian kita akan set untuk ID, kita ambil dari mahasiswa.getID, kemudian email, kemudian NIM, nama, kemudian sudah ya. Sudah selesai, sekarang kita akan buat yang map to entity. Kita return mahasiswa.builder.build. Kemudian untuk ini kita bisa langsung aja ya, password kita ambil dari mahasiswa request dto.getPassword. Kemudian name. Selanjutnya email. Kemudian ada nama. Kemudian selanjutnya ada daftar KRS ya. Coba kita cek dulu di dalam mahasiswa apakah ada daftar KRS. Oke, karena dia di sini one to many sehingga kita tidak perlu masukkan ini di dalam map to entity ya. Karena nantinya akan otomatis terisi. Kemudian kita simpan, kita masuk ke dalam controller kembali. Nah, ini kita akan replace ya, yang mahasiswa create, ini akan kita ganti dengan cara seperti ini. Return service.map to DTO ya, karena yang paling luar itu perlu kita convert ke dalam response DTO. Kemudian service.create. Nah, di dalam sini kita perlu mahasiswa, yang mana value-nya harus kita convert dulu nih dari request DTO menjadi entity.
ini request DTO. Seperti ini. Setelah itu kita akan copy ini ke dalam get ID. Ini kita ganti menjadi mahasiswa service.get by ID, kemudian ini UUID from string, kita isi ID-nya di sini. Setelah itu untuk yang get all, ini kita bisa ubah saja ya yang di sini. Kita bisa rubah menjadi mahasiswa, akan kita mapping ke dalam mahasiswa service .2 map to DTO seperti ini. Kemudian kita coba cek ya di sini. Java lang object is not a functional interface. Oke, kita tidak perlu ini. Jadi langsung nama service-nya, kemudian nama metodenya ya. Kemudian kita convert menjadi list, kemudian kita return kan. Selanjutnya untuk yang update, kita bisa pastekan seperti yang create tadi. Lalu ini kita ganti menjadi update. Ini adalah map to entity, tetapi yang argumen pertama kita perlu passing ID-nya. Berarti uuid.fromString ID. Kemudian untuk yang delete, kita bisa copy dari get by ID. Kita hapus. Nah, ini kita ganti menjadi delete. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan ya. Oke, sudah berjalan. Kita akan coba eksekusi di dalam Swagger-nya. Kita akan get dulu semua mahasiswanya ya, untuk memastikan endpoint-nya ini masih berjalan. Oke, masih berjalan ya dengan aman. Nah, sekarang saya ingin saat mendapatkan data mahasiswa, saya juga ingin mendapatkan KRS-nya, ataupun KRS detail, ataupun mata kuliahnya. Kita akan coba dapatkan dulu untuk KRS-nya ya. Caranya cukup sederhana, karena mahasiswa ini dia sudah berelasi ya. Kalau misal kita cek di dalam model mahasiswanya, di sini dia sudah berelasi dengan daftar KRS. Dan juga KRS pun sudah berelasi dengan KRS detail. KRS detail juga sudah berelasi dengan mata kuliah. Dan juga mata kuliah ini sudah berelasi dengan dosen. Seharusnya kita cukup mudah ya untuk mendapatkan data KRS dari mahasiswa ataupun KRS detail maupun mata kuliah atau bahkan sampai ke dalam dosennya. Kita akan coba dapatkan dulu KRS-nya. Caranya cukup sederhana. Kita tinggal masuk aja ke dalam mahasiswa service ya. Di sini kita akan modifikasi map to DTO. Nah, di dalam sini kita sebenarnya bisa mendapatkan list of KRS ya. Jadi kalau misal kita lihat di sini mahasiswa get daftar KRS. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan list of KRS-nya. Kita akan coba masukkan ke dalam sini ya. Sehingga kita perlu tambahkan dulu di sini untuk private list. Kita import dari Java util, kemudian KRS response DTO ya. Karena ini ada di layer DTO, kita akan coba ambil dari KRS response DTO. Selanjutnya kita beri nama daftar KRS. Kemudian kita kembali lagi ke dalam service implementation. Kita akan hapus. Nah, di sini kita bisa set seperti ini. Daftar KRS. Nah, di sini kita perlu sebuah list KRS response DTO dari daftar KRS. Jadi kita bisa lakukan seperti ini ya. Mahasiswa.get daftar KRS. Di sini terdapat perbedaan tipe. Di daftar KRS ini memerlukan argumen berupa KRS response DTO ya. Nah, di sini. Sedangkan untuk nilai dari mahasiswa.get daftar KRS itu adalah KRS. Sehingga kita bisa lakukan perubahan data dengan cara mahasiswa.get daftar KRS.stream.map. Kemudian di sini kita akan panggil KRS-nya response DTO.builder.build. Kemudian kita akan assign value-nya. Mahasiswa nama ini tidak perlu karena ini kan konteksnya masih di mahasiswa ya. Jadi kita tinggal ambil aja misalnya semester. Kita ambil dari KRS.get semester. Kemudian ada lagi untuk, sudah ya, jadi semester aja. Get semester, kemudian dia perlu kita rubah menjadi .toList. Nah, seperti ini. Kita akan coba jalankan.
Kemudian kita akan coba execute di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya daftar KRS, yaitu adalah semester 5, ID, mahasiswa ID, dan mahasiswa namanya 0. Ya, ini terjadi karena di sini daftar KRS ini adalah KRS Response DTO ya, yang mana dia perlu ID, mahasiswa ID, nama, dan juga semester. Sedangkan di sini kita hanya menampilkan semester saja. Nah, untuk memisahkannya cukup sederhana, kita tinggal membuat DTO baru, misalnya KRS Response DTO, atau seperti ini, KRS on mahasiswa Response DTO. Kemudian kita kopikan untuk anotasinya, kita pastekan. Kemudian di sini kita bisa kembalikan semester ya, private integer semester. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti ini menjadi KRS on mahasiswa response DTO. Kita kembali ke service. Nah, di sini kita ganti menjadi KRS response DTO yang on mahasiswa. Kita akan coba jalankan. Oke, kita eksekusi ya di sini. Oke, jadi di sini daftar KRS-nya hanya semester 5. Bagaimana kalau misal kita tambahkan untuk KRS di dalam mahasiswa tersebut ya. Jadi mahasiswa ini kan ID-nya misal yang namanya Ian, ini saya copy. Kemudian KRS controller ya, kita buat KRS baru. Kita isi mahasiswa ID, kita beri semester 6, execute, kemudian satu lagi untuk semester 7 misalnya. Nah, kita akan coba get lagi untuk mahasiswanya. Nah, di sini ada listnya ya, daftar KRS itu ada semester 5, KRS semester 6, dan KRS semester 7. Untuk data yang tidak memiliki KRS, artinya dia akan dibuatkan list kosong ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika saya ingin kita bisa mendapatkan selain daftar KRS, kita pengen mendapatkan informasi mata kuliah apa saja yang diambil di setiap KRS-nya. Jadi seharusnya di sini ada tambahan lagi ya, misalnya mata kuliahnya, kemudian nanti ada dosennya seperti itu. Kita akan coba tambahkan di sini di dalam mahasiswa detail response DTO, kita perlu tambahkan juga ya di sini private. Oh maaf, harusnya di dalam sini ya KRS. Nah, di sini kita perlu tambahkan private list of mata kuliah on KRS response DTO. Kita beri nama mata kuliah list seperti ini. Kemudian kita buat dulu untuk response DTO-nya, create class. Oke, berikut juga anotasinya. Setelah itu di dalam mata kuliah on KRS ini kita perlu menambahkan, kita bisa lihat dari mata kuliah detail response ya, kita bisa ambil misalnya kode, nama, dan juga SKS-nya. Kita pastekan aja di sini. Setelah itu kita kembali ke dalam service-nya. Kita tinggal set aja di dalam daftar KRS. Kemudian di sini mata kuliah list. Kita bisa ambil dari seperti ini. Terus kemudian kita convert menjadi list ya di sini. Kita required type adalah mata kuliah. Oh ya, berarti kita perlu rubah ini menjadi mata kuliah on KRS response DTO.builder.build. Baru di sini kita bisa masukkan informasi untuk kode, kita ambil dari KRS detail.get mata kuliah.get kode, kemudian nama kita bisa ambil KRS detail.get mata kuliah.get nama, kemudian yang terakhir adalah SKS. Kita ambil dari KRS detail.get mata kuliah.get SKS. Kemudian kita buat menjadi .toList. Oke, sudah selesai. Kita akan coba jalankan. Kita cek di dalam Swagger-nya ya. Kita lihat di sini di semester 5, mahasiswa atas nama Ian akan mengambil mata kuliah dengan kode Calc 1, kemudian nama Kalkulus 1 dengan SKS 4. Kita akan coba tambahkan untuk mata kuliah yang diambil ya. Kita akan tambahkan di KRS detail. Mungkin kita perlu tambah dulu untuk mata kuliahnya. Dia hanya punya kalkulus, kita akan tambahkan dulu untuk yang baru, fisika. Kemudian kita beri nama pengantar fisika, misalnya ini 4 SKS.
Kemudian untuk dosen ID kita bisa ambil dari get all dosen. Nah, ini ada Pak Ahmad ya, kita pakai ini. Kemudian kita berikan di dalam dosen ID saat pembuatan mata kuliah. Oke, kita sudah dapat, kita copy ID-nya, kita masukkan ke dalam KRS detail ya. Di KRS detail mata kuliahnya kita bisa masukkan di sini. Untuk nilai kita bisa isi dulu ke 0 ya. Atau mungkin kita bisa isi dulu deh ke 75. Setelah itu KRS detail get all dulu. Punya Ian ini ada 3, yaitu yang semester 5 ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita execute. Nah, di sini kita mendapatkan error 500. Kalau kita cek di dalam lognya, dia tertulis cannot invoke bla 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 mahasiswa.get nama. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, get nama di sini error karena get mahasiswanya ini adalah null ya. Sehingga kita perlu perbaiki untuk servisnya. Kita masuk ke dalam service IMPL. Di saat kita create, di sini tertulisnya adalah saat dia melakukan create di dalam KRS detail service IMPL. Kemudian kita klik di dalam KRS detail controller. Nah, error terjadi saat sudah melewati proses create di sini. Kita bisa klik di sini. Kita masuk ke implementation-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini kan dia melakukan save terhadap KRS detail. Sedangkan ini belum tentu KRS detail di sini itu value untuk KRS dan mata kuliahnya itu sudah tersimpan. Jadi bisa aja null sehingga ini terjadi. Yaitu adalah saat kita get mahasiswa dan get name, yaitu mahasiswa ini menjadi null. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dosen di sini juga akan null, sehingga error saat mendapatkan namanya dengan metode get nama. Caranya kita bisa tambahkan aja di dalam metode create ini, kita perlu modifikasi dulu untuk KRS detail.set mata kuliah, kita atur aja menjadi mata kuliah. Sehingga kita perlu membuat variabel baru dari proses get mata kuliah by ID. Kita bisa buat variabel baru yaitu mata kuliah. Dan selanjutnya adalah KRS. Lalu kita bisa assign ke dalam objek KRS detail.set mata kuliah. Kemudian kita passingkan saja untuk value-nya, yaitu mata kuliah. Selanjutnya KRS detail.set KRS. Dengan cara seperti ini seharusnya untuk KRS detail, informasi objek KRS sudah kita set dengan KRS, kemudian mata kuliah juga sudah kita set dengan mata kuliah. Selanjutnya kita coba jalankan kembali. Kita akan coba hit lagi untuk create KRS detailnya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk membuat KRS detailnya. Kita akan coba get lagi untuk mahasiswanya. Kita get all mahasiswa. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 buah data di dalam daftar KRS, yaitu sebuah mata kuliah list. Jadi di semester 5 ini, mahasiswa dengan nama Ian mengambil 2 mata kuliah, yaitu kalkulus 1 dan juga pengantar fisika. Jadi kurang lebih seperti itu cara mendapatkan relasi dari tabel lain untuk relasi one to many.